Pengertian teori pembelajaran humanistik. Teori pembelajaran humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfaktorkan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri, mengamati dan menilai dari kacamata si pelaku. Eh, Teori humanistik menurut Arthur Combs. Menurut seorang pendidik dan psikolog asal Ohio, Arthur Combs, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghasilkan sesuatu bagi diri seseorang. Teori humanistik menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, hal terpenting dalam pembelajaran adalah proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik, bagaimana kita menjadi diri sendiri di dalam prosesnya, dan menemukan potensi diri yang bisa kita kembangkan. Yang ketiga adalah teori humanistik menurut Carl Rogers. Sedangkan menurut Carl Rogers, pembelajaran merupakan proses untuk saling memahami antara guru dan murid, hingga guru tahu apa yang dibutuhkan oleh muridnya, tanpa ada paksaan ataupun ketidaksepahaman antara keduanya. Ciri-ciri teori belajar humanistik menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Macam-macam teori belajar humanistik, ada teori belajar Arthur Combs, ada teori belajar Bloom dan Cradwell, teori belajar Carl Rogers, dan teori belajar Maslow. Langkah pembelajaran, pendidik harus menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Pendidik merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pendidik harus mengidentifikasi kemampuan murid. Pendidik melakukan analisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran tersebut. Pendidik membuat rancangan fasilitas belajar. Pendidik memberikan bimbingan agar peserta didik dapat belajar secara aktif. Pendidik mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Pendidik memberikan bimbingan mengenai konseptualisasi pengalaman yang diperoleh dari hasil pembelajaran. Pendidik memberikan bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, pendidik melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Terima kasih.